rabbil alamin hamdan katsirin hamdan naimin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Suatu fillah, alhamdulillah di sore yang cerah ini kita kembali di hari Selasa yang dengan kehendak Allah, dengan kehadirat Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan majelis ilmu yang pada hari ini membahas mengenai perhiasan penuntut ilmu atau hilyatul thalibil ilmi. Kita masih di pembahasan bagian yang keempat, masuk ke poin 20 atau 33 ya. Poin tentang kejujuran. Di dalam menuntut ilmu, kejujuran sangat penting. Di dalam hadis, fa inna sidqa yahdi ilal jannah. Sesungguhnya jujur itu membawa pelakunya pada surga ya. Wa innal kadziba yahdi ilan nar, dan sesungguhnya dusta membawa pelakunya pada neraka. Karena itu di dalam kehidupan kita, termasuk dalam menuntut ilmu, hendaklah kita harus bersifat jujur, yaitu jujur yang dalam poin ini disebutkan jujur atau benar. Jujur diantaranya jujur ucapan ya. Lahjah itu dialek ya, ucapan. Kalau kita bahasakan logat ya. Tapi yang dimaksud adalah ucapannya saja dahulu. Kadang ada orang berbeda-beda dari segi daerahnya, sehingga ucapannya ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang ucapannya agak kasar, agak lemes, agak lembut ya. Itu adalah tentu harus menyesuaikan dengan daerahnya. Dan juga kalau tentunya sejatinya bahasa yang lembut itu lebih diutamakan ya. Seperti orang Sunda gitu ya. Nah, kita kan di tanah Sunda gitu ya. Hendaklah memakai bahasa-bahasa yang lemes gitu ya. Termasuk dalam menyampaikan ilmu ya. Memang ini perkara yang sangat sulit ya. Apalagi kalau misalnya sang guru penuntut ilmu tidak kenal ya. Tidak tahu yang mana yang kasar, mana yang lembut, mana yang halus, mana yang sedang-sedang saja ya gitu. Sehingga penting sekali kita mengetahui sudut ilmu seperti ini ya. Sudut sastra gitu ya. Gitu. Ya nggak ngejamin ya. Orang jago sastra ya, bahasa Inggris. Jago apalagi bahasa Jerman, bahasa Prancis ya. Nggak ngejamin. Tapi ini malahnya kita bisa berdakwah dengan yaitu bilisani qaumi ya, dengan lisan kaumnya, menyesuaikan ya dengan tanah Sunda gitu ya. Apalagi kalau kita sudah bisa berkata lemes ya, halus, itu bagus ya. Kalaupun belum bisa ya masih tahap belajar ya, maklumnya saja. Tetapi tentu kalau orang yang belajar ingin apa yang disampaikan bisa terserap ya, bisa dicerna. Nah, inilah penting memang kita mempelajari hal-hal seperti ini ya.
di sastra ya. Karena itu kalau bidang ilmu-ilmu tertentu itu memang dipelajari ya sastra ya. Tidak hanya di sekolah, tapi di organisasi itu ada ya bidang sastra ya. Itu sedang di Kircon belum ada ya. PJ Kircon belum punya ya bidang sastranya. Olahraga noge tak aya gitu ya. Santai lah. Kita bertahap ya secara sedikit demi sedikit ya. Insya Allah. Jadi jujur ya, kembali lagi pada tema, jujur adalah tanda ketenangan, kemuliaan jiwa yang tersembunyi. Jadi kemuliaan seseorang terlihat dalam agama itu diantaranya kejujuran ya, yaitu akalnya dan juga lisannya berbuat jujur. Jangan mengakal-akali ya, gitu ya. Atau jangan licik gitu ya bahasanya. Tidak boleh seseorang licik ya. Apalagi dalam agama ya. Agama tidak bisa dibawa pada jabatan pemimpinan dunia. Tidak bisa dibawa untuk harta ya, rumah gitu ya. Tidak bisa ya. Kalau mau jangan pakai agama ya, itu sudah licik ya. Tapi harus bersih ya, dengan bisnis yang jujur ya, atau dengan jualan yang jujur, usaha yang jujur, itu insya Allah ya, dengan doa juga serta tawakal, itulah yang harus dicari kalau mau dunia ya. Tapi kalaupun misalnya agama ya, kaitkan saja dengan kebaikan yang memang menjadi maslahat ya untuk manusia. Memang sejatinya agama juga mengatur kepemimpinan, mengatur jabatan, mengatur negara, tapi jangan dijadikan embel-embel untuk meraih hal itu. Karena itu memang perlu untuk mencari ilmunya juga ya, supaya tidak terjebak. Kalaupun kita punya amanah di situ, kita bisa jujur ya, insya Allah. Dan juga adanya ketinggian himmah ya, bijaksana seseorang, himmah, kesemangatan, semangat, cita-cita, dan kematangan akal. Jadi kejujuran itu menunjukkan akalnya telah matang ya. Al-Auza'i berkata, belajarlah kejujuran sebelum belajar ilmu. Jadi nanti kalau kita lihat di beberapa terma kajian itu adab sebelum ilmu. Ada juga ini kejujuran sebelum ilmu ya. Jadi akhlak yang diutamakan ketika sebelum kita menuntut ilmu. Siddiq atau benar, jujur adalah menyampaikan ucapan sesuai realita ya, dan keyakinan. Itulah kejujuran ya. Jujur atau benar itu hanya dalam satu jalur ya. Adapun lawannya yaitu dusta atau kilib ya. Bohong atau dusta. Nah, itu ada 3 ya dusta itu jenisnya. Yang pertama dusta seorang penjilat ya. Penjilat ya. Nah, sekarang juga sedang zaman katanya penjilat penguasa ya. Nah, seperti apa itu? Penjilat itu kata Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid mengatakan beliau
yaitu yang menyalahi realita dan keyakinan, seperti orang yang menjilat kepada orang yang ingin dikenai seorang yang baik atau fasik ya. Oh ya, jadi dia menjilati kepada orang yang fasik, ahli bid'ah, lalu ia menggambarkan sebagai seorang yang istiqomah gitu. Oh, luar biasa ya. Ini suka dengan ahlul bid'ah gitu ya, dengan orang-orang fasik, tapi dia menjulukinya orang yang istiqomah. Oh, bisa segitunya ya. Itu kedustaan itu ya. Itu perlakuan yang sangat tidak boleh ya. Ini yang diharamkan, dustanya para penjilat. Jadi selain penguasa ya, ada juga pada penguasa ya, ada penguasa yang fasik, tapi tidak hanya sesuai dengan itu ya, kepada ahlul bid'ah juga ya gitu. Ada yang misalnya dekat-dekat dengan ahlul bid'ah gitu ya, nah itu juga penjilat sebenarnya ya. Bahasanya mah ingin dapat uangnya ya, ingin dapat apa, ingin dapat mie gitu ya, itu kalau bahasa zaman sekarang itu kan makanan dan sebagainya, itu penjilat ya, licik itu ya. Yang kedua, dusta munafik, yaitu yang menyalahi keyakinan dan tidak sesuai dengan realita. Nah, ini munafik ya. Seperti di zaman Nabi itu kan banyak orang-orang munafik ya. Seperti orang munafik yang bertutur seperti yang dikatakan Ahlus Sunnah. Luar biasa ya. Kata dia Ahlus Sunnah begini, Ahlus Sunnah begitu. Tapi kenyataannya tidak ya. Tidak sesuai dengan ucapan para ulama, atau tidak sesuai dengan ijtihad, ijma dan sebagainya ya. Nah, itu munafik ya. Kadang penjilat seperti ini menyamar ya, menyamar sebagai kiai, ulama, ustadz ya. Tapi apa yang disampaikan jauh daripada ilmu ya. Atau ada saja orang yang memang tidak munafik tapi tidak menyadari dirinya munafik gitu. Munafik hatinya ya. Munafik itu ada munafik akidah, ada munafik amal ya. Nifak ya. Nifak itu kan anfaqo yunfiku nifakon ya. Maksudnya itu adalah nifak daripada keimanan ya, mengosongkan keimanan. Nah, ini munafik ya. Ya, terkadang-kadang ada ustadz itu yang terkenal ya, tapi saya tidak mau menceritakan ya. Tapi ya kalau bertutur kata tentang akidah Islam, tentang Allah, kalau dia ditanya di mana Allah, dia kegirangan ya, dia kebingungan gitu. Padahal kalau ditanya tentang di mana Allah, sejatinya kan gampang ya. Zaman Nabi juga ada ya, budak itu ya, budak perempuan, dia mengatakan fis sama, Allah di atas langit, sudah selesai gitu ya. Bukan meliputi langit ya, enggak ya. Fis sama di sini di atas. Atau summa stawa alal arsy ya, itu dia beristiwa di atas arsy ya. Kan simpel ya, simpel saja. Tapi ada ustadz kalau ditanya seperti ini bingung ya, padahal ini akidah Islam ya. Nah, ini memang dia itu mempunyai kemunafikan, hanya saja dia tidak menyadari karena ikut-ikutan ya. Ini kita harus hati-hati.
ada juga munafik secara amal ya. Ini memang tidak mengeluarkan pada keislaman ya. Meninggalkan majelis ilmu ya, meninggalkan sholat gitu ya. Meninggalkan sholat berjamaah saja dikatakan oleh Nabi itu tanda-tanda kemunafikan. Luar biasa ya. Enteng tapi wah resikonya itu berat ya. Ya, apa tanda-tanda kemunafikan itu. Meninggalkan sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu wajib atau sunnah? Wajib ya, wajib. Itu kata siapa sunnah ya? Ya, pendapat yang paling kuat itu wajib ya. Ada yang mengatakan sunnah muakkad, tapi sesuai dengan dalil-dalil yang ditunjukkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah itu lebih memperlihatkan bahwa tanda-tandanya itu wajib, itu sholat berjamaah itu ya. Kalau di Al-Quran misalnya para kaum ar-rakiin ya, rukulah bersama orang-orang yang ruku, maksudnya kan sholat berjamaah ya, tidak hanya ruku saja ya, itu piraku sholat dengan ruku hungkul katanya, tidak ya gitu. Atau di hadis kan Nabi ingin membakar itu ya orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah secara sengaja gitu ya. Nah itu kan keras gitu ya, ingin membakar walaupun membakarnya nggak jadi ya, tapi itu menunjukkan kewajiban sholat berjamaah. Dan masih banyak keterangan-keterangan yang lainnya yang menunjukkan sholat berjamaah itu wajib ya. Meninggalkan sholat itu kekufuran ya. Dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan ada sekitar 20 dalil yang bisa dilihat di dalam Fidail Quran was Sunnah ya, As-Salatul Mu'min ya. Itu ada kitabnya, itu sudah kita pelajari ya. Kita tetap ke tema lagi ya, menjantai tentang sholat banyak habis waktu ya. Yang ketiga, dusta orang bodoh nih ya. Nah, dusta orang bodoh nih, yaitu yang tidak sesuai dengan realita dan keyakinan, seperti orang yang meyakini kebenaran ajaran kaum sufi ya, filsafat atau sebagainya ya, dan bid'ah itu ya. Meyakini bid'ah itu baik, bid'ah hasanah gitu kata mereka, padahal itu adalah dusta ya. Dusta itu disebabkan apa? Kebodohan, enggan untuk mencari ilmu sesuai dengan sunnah gitu ya, enggan belajar pada ustadz sunnah ya. Kalau ada dikelompokkan ustadz sunnah, mereka katakan ada enggak ustadz wajib ya, tidak ada ustadz makruh ya, ustadz mubahan tuh ya ada itu ya. Itu kan aneh gitu ya. Itu mempertanyakan seorang ulama ya zaman Nabi itu ya, kan belajar pada Nabi enggak dikelompokkan ya. Tapi yang dimaksud ustadz sunnah itu kan yang berpegang teguh pada sunnah gitu, maksudnya ustadz sunnah itu bukan ustadz sunnah ilmu fikih ya. Itu aneh gitu. Gitu. Jadi mereka itu karena kebodohan tidak mau belajar pada ulama yang benar, yang dai ilallah, sehingga ya itu saja kebodohan ya, mengakui yang batil sebagai hak gitu ya, dianggap kebaikan gitu. Kalau ia menganggapnya sebagai wali, wah masya Allah ya, ulama dikatakan wali misalnya, tentang ulama yang jahat tapi, atau ulama yang tidak sesuai sunnah dikatakan wali ya gitu. Wali Allah itu apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun ya, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Bisa saja bukan ulama itu wali ya. Bisa saja asal dia punya keimanan dan ketakwaan yang luar biasa ya, tapi jarang ya. Jarang ya. Jarang. Syaratnya kan belajar dulu ya. Belajar dulu ya. Gitu. Wali itu kan kekasih Allah gitulah ya. Kekasih Allah gitu. Gitu bukan sekedar wali
bisa berjalan di atas air ya, bahkan berjalan di atas udara itu. Kata Imam Syafi'i, kalau engkau melihat atau engkau mendengar perkataan bahwa ada seorang wali yang berjalan di atas air, katakanlah itu dusta, pasti bohong ya. Mana ada wali berjalan di atas air ya, itu kaum kaum dengan gitu ya. Dahulu memang ada ya, tapi masih sekarang juga ada ya, zaman sekarang masih ada ya, itu mengakui orang bisa jalan di atas air ya, mengakui oh saya wali pernah ditendang oleh jin katanya. Itu aneh ya, ditendang oleh jin. Waliyadzubillah ya gitu ya. Ya sedikit lagi ya, ini satu poin tapi bercabang nih ya, jadi agak panjang nih. Karena itu kata Asy-Syaikh, wahai penuntut ilmu, waspadalah karena keluarnya engkau dari kebenaran atau kejujuran nanti akan jadi kebohongan ya. Nah itu hati-hati ya. Poin yang ke-34 ya, yaitu tentang perisai penuntut ilmu, yaitu mengatakan tidak tahu. Jadi kalau ditanya seseorang tidak tahu perkaranya, ya sudah, saya tidak tahu. Atau katakanlah mungkin ulama ini dia yang sesuai dengan as-sunnah, dia lebih tahu gitu. Sudah, kita jangan sok tahu ya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah engkau berhenti, janganlah engkau melakukan sesuatu yang engkau tidak mengetahui ilmunya, tanpa dasar ilmu gitu. Itu berakibat fatal ya, itu telah banyak dai-dai yang salah ya, salah dalam fikih ya. Kalau Ustadz Amin itu mencontohkan ya, saya nggak mau cerita orangnya ya. Ada dai yang mengatakan tentang hadis ini gitu ya, nomor hadis sekian gitu, tapi setelah dicari ke hadisnya nggak ada ya. Terus dicari di Muslim, riwayat Muslimnya nggak ada, di At-Tirmizi nggak ada, nggak sesuai bahkan ya, nggak ada. Itu maksudnya nggak sesuai dengan apa yang diutarakan oleh ustadz tersebut gitu. Itu hal kecil ya, nggak cukup jago bahasa Arab ya, nggak cukup gitu. Katakanlah kalau misalnya nggak tahu ya udah nggak tahu gitu. Atau jangan manipulasi ayat atau hadis ya, nah, itu bahaya itu ya, tidak boleh itu. Kata Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka bersiaplah tempat duduknya di neraka. Wal'iyadzu billah. Tuh. Sebegitunya tegas kerasnya nasihat Nabi ya. Itulah kalau kita belajar tentu tidak mau ya. Gitu. Bahkan kalaupun misalnya keceplosan harus rujuk gitu ya. Harus rujuk itu ya, ulama harusnya rujuk gitu ya. Atau membahasah bareng itu bagus ya. Kalau merasa salah ya harusnya rujuk gitu, minimalnya ya. Karena yang namanya kesalahan, kalau kesalahannya dalam bidang ilmu itu bahaya. Dusta atas nama sahabat ini itu akan jadi bahaya dosanya. Apalagi kalau sampai pada hari kiamat nanti, dosanya terus menerus itu ya. Menanggung dosa orang-orang yang salah juga dalam ibadah, itu luar biasa itu. Jangan dianggap enteng itu ya. Makanya jangan sampai salah menuntut ilmu ya. Menuntut ilmu kepada siapa jangan salah gitu ya. Nah ini bahaya gitu ya. Nah, terus juga kata Asy-Syaikh, mengatakan tidak tahu itu karena ia adalah setengah daripada ilmu. Setengah daripada ilmu itu adalah adalah tidak tahu gitu ya. Maka setengah bodoh adalah kata orang yang saya kira ya. Saya kira begini, saya kira begitu ya. Perkataannya gampang gitu ya, diucapkan begitu saja.
kadang memanipulasi dalil atau bahkan tanpa dalil. Nah, itu bahaya ya. Satu poin lagi ya untuk kajian hari ini ya. Untuk menutup kajiannya, ini mau setengah jam ya. Baik, terakhir menjaga modal hartamu, detik-detik usiamu. Nah, nih. Jasad kita itu akan dipertanyakan ya. Usia muda ya, apalagi masa muda nih. Ya. Karena itu ambillah waktumu untuk mendapatkan ilmu. Sudah jadikan kita sebagai orang yang selalu menuntut ilmu ya. Kalau ada masjid, jadikanlah pusat kajian ilmu gitu. Jangan hanya bersenang-senang atau bergembira-gembira, beramai-ramai, tapi tanpa kajian ilmu ya. Atau memang ada pusat kajian ilmu, tapi harus menjadikan orangnya memang benar-benar sesuai dengan perkara ilmunya. Jangan orang yang berilmu tapi sombong gitu ya. Orang yang berilmu tapi ya suka zolim gitu ya dan sebagainya. Sampai banyak juga itu masjid-masjid yang ingin dikuasai gitu ya. Dikuasai gitu ya, bukan untuk apa? Untuk memakmurkan ya, tapi ingin dikuasai. Itu masih ada gitu ya. Itu apalagi di orang-orang komplek ya. Di sini mah alhamdulillahnya. Alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau kita lihat di luar sana ada loh, ada gitu. Ya saya juga pernah merasakan sendiri lah gitulah ya. Saya yang merasakan gitu. Saya bukan orang lain. Ada juga orang lain yang merasakan. Saya pernah mendengar pengalaman dia gitu ya. Dia disingkirkan dari marbot gitu. Katanya ingin masjidnya itu dikuasai oleh beberapa orang. Itu ada itu menceritakan pengalamannya kepada saya. Itu ada. Waliyahzubillah itu ya. Ih, ngeri itu ya. DKM sampai ingin seperti itu ya. Ih, jangan sampai lah gitu. Orang susah-susah bangun masjid ya, ingin jadikan kajian di dalamnya susah-susah, ini mau menguasai masjid ya. Aduh, ini kita lanjut ya. Jadilah engkau sekutu beramal. Maksudnya senantiasa beramal, bukan sekutu pengangguran ya. Jadi jangan banyak waktu luang ya. Itu memang banyak waktu luang itu luang adalah perkara-perkara yang dosa kebanyakannya ya. Kebanyakan main game gitu ya, kebanyakan nonton gitu ya. Nonton video, nonton apa gitu ya. Gitu. Kalau mau nonton, nontonlah ceramah ustadz. Dengarkanlah murotal gitu. Kebanyakannya harusnya banyak yang seperti itu ya. Tapi jangan yang sia-sia gitu ya. Jagalah waktu dengan sungguh-sungguh, selalu menuntut ilmu, senantiasa bersama para asyaikh, sibuk menuntut ilmu dengan membacakan mutalaah ya, menelaah ilmu-ilmu, tadabbur ilmu ya, membaca hadis-hadis, menghafal dan meneliti, luar biasa ya. Terutama di masa muda, itu luar biasa. Ketika masa muda cepat ya hafalannya ya. Cepat hafalan ayat, cepat hafalan hadis misalnya, cepat hafalan matan ya. Manfaatkan ya, tongkedul gitu ya. Harus rajin. Karena itu manfaatkanlah kesempatan yang sangat mahal ini ya. Yang mana ada lagi ya? Mana ada lagi kesempatan seperti ini ya? Agar engkau mendapatkan tingkatan ilmu yang tinggi. Hindarilah menunda-nunda. Tuh, tidak boleh menunda-nunda ya. Seperti setelah selesai pekerjaan ini, setelah pensiun gitu ya. Oh, nggak ada pensiun ya. Menuntut ilmu nggak ada pensiun ya. Luar biasa. Bekerja silahkan pensiun ya gitu. Mau pensiun sekarang silahkan gitu kalau sudah tidak mampu. Tapi kalau menuntut ilmu tidak ada perkataan pensiun ya. Tapi harus bersegera ya. Jadi itu menuntut ilmu ya. Jika engkau mengamalkannya, maka merupakan bukti bahwa engkau memikul semangat yang besar, himmah di dalam menuntut ilmu. Baik, segitu dulu ya. 3 poin yang kita bahas. Masih panjang nih ya. Kita tinggal berapa halaman lagi nih ya.
masih poin yang ke 35 ya. Nanti selanjutnya 36 ya. Paling itu saja dahulu ya. Besok kita lanjut lagi pelajaran dari hadis Ibnu Abbas ya, radhiyallahu anhuma. Wa'afu minkum, barakallahu fikum, wa'afu minkum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.